أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 12 dan 13. Thalathatu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ilal masjidi fil dhulami wa mut'imul ja'i'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau telah bersabda bahwa ada tiga golongan manusia yang akan diberi keteduhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah teduhnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, saat tidak ada tempat keteduhan kecuali teduhnya arsy, yaitu A. Orang yang berwudu di saat udara sangat dingin. B. Orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap. C. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Kerjakanlah sholat dan sempurnakan wudu walaupun banyak halangan dan rintangan,
serta solatlah dengan berjamaah sekalipun dalam keadaan gelap, dan tolonglah orang yang lemah. Bisa dilihat nanti tentang solat ini, ada umat itu solatnya adalah malas, solatnya itu bermain-main, solatnya itu riya. Ada di surat An-Nisa ayatnya 142 sampai 147. Mereka mudah-mudahan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan sembuh malasnya, riyaknya, dan mempermainkan sholat itu. Mudah-mudahan dengan taubat yang ia lakukan, mereka bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat dengan daim, bisa sholat dengan baik. Itu ada di surat lagi, surat namanya surat Al-Mu'minun. Suratnya surat ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian juga ada umat yang mempunyai kepribadian yang jelek, akan tetapi dia berupaya untuk mendekati tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ada di surat At-Taubah ayatnya ayat 17 dan 107 sampai 110. Mudah-mudahan mereka semuanya, umat ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ucap, hati, pikir, perbuatannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi yang baik. Dan juga di surat At-Taubah ayat 18 sampai 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi umat yang senantiasa berbuat baik ya untuk dirinya, keluarga besarnya, dan juga untuk umat Islam ini. Mudah-mudahan syiar yang dilaksanakannya dengan dasar ketakwaan hati, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya ya. Di surat 22 namanya surat Al-Hajj ayatnya 32 sampai 78. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Bumi Kota Baru, Driorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini untuk berdakwah melalui Al-Quran suci ini. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Quran ini. Mari kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan bumi kita ini, NKRI ini,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baiti jannati, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya adalah warga bumi yang senantiasa beriman takwa dan soleh dan solihah. Mudah-mudahan keberkahan ini akan diberikan kepada kita semuanya, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, mudah-mudahan diberikan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di surat Al-A'raf ayat 96 dan juga di surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan umat yang masih hatinya mati, Allah berikan hidayah al-Islam, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demikian pula umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan obat dengan tobat, adalah obat yang kuat dan sangat mujarab untuk menyembuhkan segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan hatinya menjadi hati-hati yang sehat sehingga akan mampu membimbing dirinya, keluarga besarnya dan umat ini untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Potretnya ada di surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu orang yang hatinya sehat, sedangkan 6 sampai 7 itu orang yang hatinya mati, sedangkan 8 sampai 20 orang yang hatinya sakit. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin, hati-hati kita ini dijadikan hati-hati yang kolbun salim, yaitu hati-hati yang damai. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada saat ini di surat Ali Imran ayatnya 12 dan 13. Ayat 12, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memperingatkan mereka bahwa mereka pasti akan binasa di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan dikalahkan di dunia ini. Tuhan akan menepati janjinya dan di akhirat mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Jadi umat yang sekarang ini harus rajin untuk membaca ya Dek, kisah-kisah umat-umat terdahulu ya, di mana umat-umat terdahulu ini sebagian ada yang beriman yang dinyatakan selamat, dan ada sebagian lagi umat yang menentang Allah dan Rasul-Nya, akhirnya dia tidak selamat. Oleh karena itu umat yang terakhir ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah umat yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir pula. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran ayat ini terbukti di kemudian hari kaum muslimin berhasil mengalahkan Yahudi Bani Quraidah karena pengkhianatan mereka dan mengusir Bani Nadir dari Madinah karena kemunafikan mereka, dan menaklukkan kota Khaybar, kota orang Yahudi, serta memungut jizyah dari orang-orang Yahudi. Walau ayat ini menerangkan pungutan jizyah dari orang Yahudi, namun pengertian ayat ini mencakup semua orang kafir pada umumnya. Jadi sekali lagi, banyak di antara umat-umat ini
yang termasuk orang-orang yang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan yang berperilaku kafir ini Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Sekarang ayat yang ke-13 selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan agar mereka jangan merasa kuat dengan jumlah harta dan tenaga yang mereka miliki, karena seharusnya mereka mengambil pelajaran dari peristiwa perang Badar. Jadi banyak di antara umat ini yang dikaruniai harta benda yang banyak, keturunan yang banyak, namun naudzubillah summa naudzubillah min dalik, ya, harta bendanya dan keluarganya ini bukan untuk membantu Islam, bukan untuk mengembangkan, ya, menyebarluaskan, mendakwahkan Islam, tapi malah memadamkan Islam, memusuhi Islam. Inilah yang dinamakan orang yang paling rugi di dunia itu, ya, diberikan harta benda yang banyak, keluarga yang banyak pula, tapi mereka menjadi musuhnya Allah dan Rasulullah dan umat Islam. Ini adalah sebuah istidrot, ya, panglulu datangnya dari Allah, di mana nanti orang-orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan yang amat berat, ya, waktu saat dia meninggal dunia. Jadi kasihnya Allah itu diberikan pada saat dia hidup sampai dia meninggal dunia. Setelah itu kasihnya diambil, diganti dengan adab yang sangat berat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jumlah dana dan tenaga yang besar dan banyaknya sekutu yang membantu tidak akan menjamin kemenangan dalam peperangan. Sejarah peperangan di dunia ini membuktikan kekeliruan anggapan demikian. Apa yang terjadi pada perang Badar, di mana dua pasukan saling berhadapan. Pasukan dari kaum muslimin yang berjumlah kecil, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan mendapat kemenangan atas pasukan kaum musyrikin yang jauh lebih besar jumlahnya. Loh dek, jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan kesuksesan, kemenangan itu kepada orang-orang yang beriman takwa. Walaupun jumlahnya sedikit, itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak, ya. Apalagi kalau orang beriman takwa itu banyak, malah semakin kuat, semakin baik. Mudah-mudahan umat sekarang ini banyak di antara mereka orang-orang yang beriman takwa, sehingga bumi ini, ya, akan menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Mereka yang memiliki akal pikiran yang sehat dan mempergunakannya untuk merenungkan segala perkara yang terjadi serta mengambil faedah daripadanya, tentulah akan banyak memperoleh pelajaran dari peristiwa perang Badar. Ternyata ada suatu kekuatan lain di atas segala kekuatan yang tampak. Kekuatan itulah yang sering memperkuat pasukan yang lemah hingga dia dapat mengalahkan pasukan yang kuat lagi besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang jumlahnya banyak dek,
Tapi ya kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, ya tidak punya pendirian. Ya dek, disuruh ngalor-ngalor, disuruh ngidul-ngidul, disuruh ke timur, disuruh ke barat, itu namanya orang yang tidak punya pendirian. Akhirnya umat ini tidak punya daya dan kekuatan, ya, apabila berkepribadian kemunafikan dan hal-hal yang keji dan mungkar itu dilakukannya. Walaupun jumlahnya banyak, mereka seperti buih di lautan, ya, yang ditendang angin ke sana kemari, yang akhirnya, ya, memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya kita punya yang namanya teguh pendirian itu. Nanti bisa dilihat dek, teguh pendirian itu di surat 41 ayatnya 30 sampai 54. Mudah-mudahan umat yang berada di negeri kita ini, negeri Indonesia ini, dan seluruh dunia, mudah-mudahan dijadikan umat yang punya teguh pendirian, imtak dan iptek yang kokoh. Amin ya robbal alamin. Berperang di jalan Allah adalah kunci kemenangan bila perjuangan dan peperangan tujuannya untuk membela kebenaran, melindungi agama dan pemeluknya. Maka jiwa pejuang-pejuangnya akan mendapat ketenangan dalam menghadapi medan pertempuran dan dapat berkonsentrasi dengan sepenuh kekuatan yang dimilikinya, karena mereka meyakini bahwa di belakang mereka ada kekuatan yang mendorong dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan bahwa pertolongan itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang berjihad di jalannya, asal saja mereka itu tetap tabah dan sabar serta selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh kepada pimpinan. Loh dek, jadi kalau kita mau belajar perjuangan dek, ya, di bumi kita Indonesia ini, kita harus ingat 17 Ramadan saat Al-Quran diturunkan, 17 rakaat kita harus sholat, ya. Kemudian 17 Agustus bangsa Indonesia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, 17 Agustus 1945. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menghormati para pejuang-pejuang negeri kita ini. Mudah-mudahan mereka semuanya Allah anjilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang kaum muslimin yang telah merebut kemerdekaan ini, para ahli warisnya, ya, para generasi-generasi penerusnya akan menjadi generasi-generasi yang baik yang akan dapat meneruskan perjuangan mereka. Amin ya robbal alamin. Pada perang Badar kedua yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu, kaum muslimin berusaha mematuhi ketentuan-ketentuan Tuhan dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya dengan segala kemampuan yang ada, serta dengan tekad yang bulat mereka berperang dengan penuh keberanian, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka menang dalam peperangan itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Menurut para ahli sejarah, tentara kaum muslimin dalam perang Badar berjumlah 313 orang, terdiri dari 77 orang muhajirin
dan 236 orang Ansor. Yang memegang bendera dalam pasukan Muhajirin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedang bendera pasukan Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Dalam pasukan muslimin itu terdapat 90 ekor unta dan 2 ekor kuda perang. Masing-masing dikendarai oleh Mikdad bin Al-Aswad dan Marsad bin Abi Marsad. Jumlah yang terbunuh dari pihak kaum muslimin 14 orang laki-laki, terdiri 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Jumlah tentara kaum musyrikin 950 orang, dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, dan di antara mereka terdapat Abu Sufyan dan Abu Jahal. Dalam pasukan mereka terdapat 100 ekor kuda, 700 ekor unta, dan sejumlah senjata yang tidak terbilang banyaknya. Dalam perang Badar jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313 orang saja, tetapi dalam penglihatan kaum musyrikin ketika perang telah berkecamuk, jumlah tersebut menjadi berlipat ganda sehingga hal itu menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka lari dari medan pertempuran. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Sebelum perang berkecamuk, pasukan kaum muslimin di mata orang musyrik kelihatan sangat kecil karena mereka berani menghadapi dan menyerbu musuh seperti terjadi dalam perang Badar. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka kepadamu ketika kamu berjumpa, mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Surat Al-Anfal ayat 44. Dengan pertolongan inilah Allah Subhanahu wa taala memperkuat orang-orang yang dikehendakinya, dan sesungguhnya pada pertolongan yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Mudah-mudahan sejarah peperangan yang ada, yang pernah terjadi di bumi ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita senantiasa beriman, bertakwa, dan berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya, kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika.
Ya Rabbi, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah dan dengan namanya tidak ada kemadharatan sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.